Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue sini di sini suka membahas bola. Ya, tadi barusan sudah digelar pertandingan antara Indonesia versus Makau ya U23 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U23 dengan hasil Indonesia menang dengan skor 5-0 atas Makau. Ini adalah hasil yang sama yang juga didapat Korea Selatan ketika kemarin juga menghadapi Makau ya, 5-0 juga. Dan hasil ini membawa timnas Indonesia naik ke peringkat runner up ya, dan peringkat runner up dengan koleksi 4 poin dan wajib menang melawan Korea Selatan di pertandingan terakhir kalau ingin lolos. Karena mencari peringkat runner up terbaik dengan hanya 5 poin atau 4 poin itu sangat berat. Sangat berat terus terang. Minimalnya 6 poin lah kalau pengen lolos gitu ya. Oke. Kita breakdown pertandingannya di mana banyak sekali pergantian yang dilakukan, di mana striker Jens Reven tidak main dari awal, Hoki Caraka yang main dari awal, strike juga diganti sama Rahmat Arjuna. Kemudian di tengahnya Robby Darwis tidak ada ya. Robby Darwis juga memang main jelek sih. Kemarin lawan Laos jelek mainnya. Robby Darwis tidak bermain ya di pertandingan tadi. Digantikan oleh Ananda Rehan ya, Ananda Rehan. Dan di belakang perombakan terjadi ya, semua diganti. Alvarez Buffon menggantikan Kakangnya pindah ke center back, menggantikan posisi dari Ferrari dan Kadek Arel juga nggak main. Dion Marks debut ya menjadi center back, dan di kirinya Frankie Misa yang main, bukan Donitri Pamungkas. Jadi banyak sekali pergantian yang dilakukan. Dan yang terlihat di lapangan adalah permainan jauh lebih baik ternyata. Dengan banyaknya sekali pergantian yang terjadi, di mana Rahmat Arjuna ternyata sangat eksplosif. Arkan Fikri juga mainnya jauh lebih bagus dibanding pertandingan sebelumnya lawan Laos. Dan bola itu jauh lebih mengalir ya melawan Makau ini dibanding melawan Laos tadi. Dan ditambah kita dapat gol cepat juga lewat gol bunuh diri dari pemain Makau, umpan dari Rahmat Arjuna ya, salah diantisipasi oleh pemain back Makau, di mana bola yang harusnya dibuang justru malah masuk ke gawang. 1-0 buat Indonesia. Dan kelihatan permainan Indonesia, umpan-umpannya jauh lebih mengalir. Dan dua hal yang sangat berbeda dari Indonesia U23 dengan ketika menghadapi Laos kemarin dengan sekarang menghadapi Makau adalah efektivitas. Dimana bukan hanya gol yang didapatkan, tetapi shot on target juga jauh lebih banyak. Umpan ke final third juga jauh lebih jelas dibanding menghadapi Laos kemarin. Menghadapi Laos kemarin tuh umpan ke final third bener-bener banyak yang gak jelas. Sekarang itu banyak yang jauh lebih jelas, lebih tegas umpannya ya. Umpan cutback banyak yang lebih jelas, umpan ini juga lebih jelas. Dan banyak percobaan on target. Jadi bukan lagi off target kayak pertandingan lawan Laos kemarin. Lawan Laos kemarin kan banyak sekali tendangan yang menerpa burung ya ke atas. Sekarang tuh tendangannya rata-rata on target semua. Frankie Misa, gue lihat Arkan Fikri dan segala macam. Dan kita berhasil menggandakan keunggulan lewat Arkan Fikri ya, Arkan Fikri gitu. Dan 2-0 di babak pertama ya, dan banyak shot on target ya. Jadi itu kunciannya adalah, kalau menurut gue ya, kunciannya kenapa kita sekarang main jauh lebih bagus adalah passing kita jauh lebih benar ya, dan eksekusi di final third juga lebih benar ya gitu. Dimana arah bola juga banyak yang shot on target, banyak ya. Kiper Makau ini benar-benar bekerja keras ya. 2-0 di babak kedua juga tidak banyak jauh berbeda. Makau ini, gue tidak mengerti ya apa yang terjadi dengan tim ini. Mainnya tuh ngasal banget. Beda sama Laos kemarin. Laos kemarin tuh bener-bener banyak sekali patternnya. Patternnya tuh banyak dan mereka berani bermain ngepres Laos. Tapi Makau ini bertahan, full bertahan. Tapi setiap mereka dapat bola, gak jelas mainnya. Entah transisinya tuh entah bagaimana, banyak sekali passing yang tidak jelas ya. Banyak sekali passing yang tidak jelas. Makanya kalau kalian lihat tandingan Laos lawan Korea tadi ya,
Itu kan Korea ngebantai Laos 7-0 ya. Kenapa Korea bisa mengalahkan Laos sebegitu banyaknya? Karena Laosnya bermain terbuka, berani ngepres. Dan Korea ya dengan kualitasnya Korea kan bisa keluar dari tekanan dengan sangat mudah. Nah sekarang Indonesia, Makau ini mainnya nggak ngepres, dia menunggu, bahkan menaruh 8 pemain di kotak penalti ya jebol-jebol juga gitu ya. Indonesia terlalu banyak diberi ruang untuk bermain ya. Dan ya kita lihat strike masuk kan di babak kedua, memberikan banyak perubahan yang signifikan, di mana Zanadin Faris juga masuk dan lain-lain sebagainya masuk, Jens Reven juga masuk. Gol ketiga diciptakan oleh Raihan Hanan ya, lewat kemelut yang terjadi karena kesalahan pemain Makau sendiri ya yang gagal membuang bola. Kemudian gol keempat diciptakan oleh Zanadin Faris. Ya, diciptakan oleh Zanadin Faris, dan kelima diciptakan oleh Rafael Strike lewat terobosan dari Ananda Raihan. 5-0 sampai pertandingan usai. Ya, 4 poin. Ya, kalau secara permainan memang meningkat tajam ya dibanding melawan Laos. Tapi apakah enough untuk mengalahkan Korea? Belum kalau menurut gua. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan individu yang dilakukan meskipun menang ya. Terutama kalau gue boleh highlight satu nama ya, yang terlalu banyak kesalahan individunya, itu Ananda Raihan yang masuk menggantikan Robi Darwis ya. Ternyata Ananda Raihan sama aja. Dia tuh umpannya kadang terlalu kenceng, kadang terlalu pelan, akurasinya juga kadang jelek, kadang terlalu tinggi. Ini secara individualnya harus diperbaiki banget sih Ananda Raihan ini kalau ingin bersaing di U23 ya. Masih harus mematangkan diri lagi secara individunya, harus diperbaiki lagi elementernya gue rasa. Sisanya gue rasa udah bagus. Dion Max debut tidak terlalu banyak nilai tambahnya gue lihat ya, jadi masih sosok aja. Mungkin karena lawannya juga memang tidak banyak memberikan tekanan sama dia, jadi dia juga tidak bisa memperlihatkan kualitasnya ya. Terlebih lagi Dion Max ini kan posisi aslinya DMF ya, gelandang bertahan, tapi memang di klubnya akhir-akhir ini sering main jadi center back. Sekarang pun main jadi center back. Jadi Dion Max belum terlalu convincing ya debutnya. Ya, kalau bicara MVP di pertandingan ini, gue akan bilang Arkan Fikri MVP-nya, karena sebagai metronom dia sekarang menjalankan tugasnya dengan jauh lebih bagus. Dan terbukti dengan Arkan Fikri yang banyak sekali ngasih kipas bagus, kita dapat banyak peluang. Yang on targetnya juga banyak gitu ya. Arkan Fikri gue rasa MVP di pertandingan kali ini. Ya, kalau ada mungkin MVP lain, bisa jadi Rahmat Arjuna atau bisa jadi Rafael Strike juga. Tapi ya kalau so far yang sangat memberikan nilai tambah itu Arkan Fikri di lapangan tadi ya. Jadi congrats untuk Arkan Fikri, semoga konsisten ya. Semoga di pertandingan lawan Korea tidak banyak melakukan kesalahan sendiri ya. Jadi gitu. PR yang harus diperbaiki Vandenberg adalah individual para pemain menurut gua. Individual para pemain ini masih kurang kalau untuk gua. Ya, masih banyak kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan. Dan kalau lawannya Korea, sedikit aja kesalahan individu atau kesalahan organisasi, kalian udah tahu hukumannya kan. Kontrol bola akan pindah ke Korea dan bisa jadi gol. Ya, melawan tim sekelas Korea jangan sampai melakukan kesalahan sendiri. Ya, jadi itu aja yang harus diperbaiki dari 2 game ya, Laos lawan sama Makau. Kesalahan sendiri ini harus sangat diperbaiki. Oke. Good luck ya melawan Korea, meskipun sebenarnya gue pesimis lawan Korea. Tapi gue masih menaruh harapan kita bisa tiba-tiba mainnya jauh lebih bagus ya. Karena sekali lagi kita punya beberapa edisi terakhir ya, mungkin 2 tahun terakhir, ketika kita menghadapi Korea, kita selalu mendapatkan hasil yang bagus. Ya, semoga itu bisa dipertahankan. Oke, good luck untuk timnas U23.